Kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon masih terus dibahas di berbagai media. Media seperti tak pernah kurang bahan untuk membicarakan kasus pembunuhan yang paling kontroversial di Indonesia ini selama berbulan-bulan. Kali ini kita akan membahas topik mengapa media masih terus membahas kasus ini. Mengapa pula media, terutama televisi, sering terlalu fokus pada satu kasus atau satu isu, bahkan sampai berbulan-bulan. Kita bahas setelah ini. Vina Dewi Arsita dan Egi Muhammad Rizky Rudiana adalah sepasang remaja yang meninggal secara tragis pada bulan Agustus tahun 2016. Awalnya kematian mereka diduga sebagai kecelakaan lalu lintas. Rupanya beberapa saat kemudian polisi mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah pasangan yang dibunuh oleh anggota geng motor. Meski para pelaku sudah diadili dan dijatuhi hukuman, kasus kematian Vina dan Egi kembali menjadi pembicaraan masyarakat setelah di bioskop muncul film tentang mereka. Banyak pengguna media sosial yang kemudian ramai membahas kasus ini. Ibaratnya kasus Vina menjadi viral kembali. Rupanya media massa, terutama televisi, menangkap viralitas ini dan melihat sebagai kasus atau topik panas yang layak terus dikejar dan dimainkan. Bila perlu ya selama mungkin, gitu kan? Ya demi apa ya? Apalagi kalau bukan demi rating. Itu sebabnya media kemudian menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari ahli hukum pidana, polisi, pengacara, psikolog, keluarga korban, hingga para pengamat. Semua dijadikan narasumber untuk diwawancara. Namun, alih-alih memberikan informasi yang jelas dan objektif, wawancara itu dan liputan itu justru membuat masyarakat, terutama penonton media, semakin bingung. Karena apa? Karena tidak jarang pernyataan dari narasumber yang berbeda-beda itu malah saling bertentangan. Penonton jadi bingung, mana yang sebetulnya benar, mana yang salah, mana peristiwa yang faktual dan tidak faktual. Pemberitaan berkepanjangan seperti dalam kasus Vina dan Egi ini sebetulnya bukan yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah beberapa kali melihat fenomena di media, terutama televisi, yang membuat liputan kasus hukum secara berkepanjangan. Dulu kita ingat ya, ada kasus pembunuhan Mirna Salihin yang kemudian dikenal dengan kasus kopi sianida. Lalu ada kasus penembakan Brigadir J di rumah atasannya, Verdi Sambo. Dan masih banyak kasus lagi yang kemudian membuat televisi terutama membuat liputan yang berkelanjutan, berbulan-bulan, lengkap dari awal sampai akhir persidangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya motif media mengangkat kasus-kasus seperti Vina, Verdi Sambo, kopi sianida sampai berbulan-bulan, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa media membuat liputan berkelanjutan bahkan sampai berbulan-bulan. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa media cenderung akan selalu mengangkat berita berdasarkan topik tertentu, topik yang disukai oleh masyarakat. Ya, salah satunya adalah topik tentang kriminal atau kejahatan. Itu sebabnya pula media cenderung fokus pada kasus kriminal yang menarik perhatian publik secara luas. Kasus yang menarik perhatian publik secara luas biasanya adalah kasus yang mengandung elemen sensasional. Apa elemen sensasionalnya? Ya, kalau ada unsur kekerasan, ada unsur skandal, terutama kalau melibatkan tokoh-tokoh terkenal, misalnya pejabat
artis, atau pesohor-pesohor di media sosial. Masyarakat pada dasarnya memang suka sekali pada cerita-cerita yang dramatis dan emosional, apalagi kalau ada bumbu-bumbu tambahan. Yang kedua, secara sadar media memilih kasus tertentu yang menarik perhatian masyarakat. Karena media sadar mereka memiliki kekuatan yang membentuk agenda publik atau pendapat masyarakat. Dengan fokus hanya pada satu kasus, media dapat mengarahkan opini publik dan menyoroti isu-isu penting yang membutuhkan perhatian lebih besar. Alasan ketiga, kasus yang menarik perhatian banyak orang itu tentu saja ini urusan bisnis ya, dapat meningkatkan rating dan pendapatan iklan. Media sering memanfaatkan momentum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui peningkatan jumlah penonton dan daya tarik bagi pengiklan. Jadi tidak heran kalau ada satu kasus yang besar menjadi viral, jadi pembahasan masyarakat, biasanya media dengan penciumannya yang tajam akan segera mengangkat berita tersebut secara berkelanjutan. Alasan terakhir, media mengangkat kasus tertentu secara berkelanjutan karena kasus tersebut biasanya mempunyai banyak perkembangan dan perubahan yang memerlukan liputan berkelanjutan. Investigasi yang berkelanjutan termasuk jalannya persidangan atau munculnya bukti baru membuat media mau tidak mau harus terus mengaktualkan informasi kepada publik. Karena ini media sedang menjalankan fungsi sosialnya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya dampak liputan media yang berkelanjutan itu bagi masyarakat? Nah, menurut saya ada dampak yang positif dan negatif. Yang pertama kita bahas sisi positifnya ya. Apa sisi positif atau dampak positif dari berita yang berkepanjangan itu? Sisi positifnya, liputan yang panjang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting. Misalnya liputan mengenai kasus kekerasan terhadap anak, seperti yang baru saja terjadi di daycare di wilayah Depok gitu ya, atau korupsi besar yang dapat memicu diskusi publik dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Liputan yang berkelanjutan dapat membentuk opini publik yang akan memberikan tekanan pada otoritas atau pemerintah untuk bertindak sesuai hukum dan etika yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya ada pepatah sindiran gitu ya, kalau nggak viral nggak berubah, atau viral based policy. Nah, kemudian dampak positifnya, liputan intensif itu bisa memberikan suara kepada korban, pada keluarganya, serta menciptakan rasa solidaritas di kalangan masyarakat. Ini bisa memobilisasi dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Tapi selain ada dampak positif, kita perlu perhatikan juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatif berupa stres dan trauma. Paparan terus-menerus terhadap berita negatif dapat memicu stres dan trauma di kalangan masyarakat. Hal ini terutama berlaku untuk kasus kekerasan atau tragedi yang diliput secara intensif dan terus-menerus. Yang kedua, dampak negatifnya adalah efek sensasionalisme. Media terkadang terlalu sensasional dalam meliput suatu kasus atau peristiwa ya. Hal ini dapat mengarahkan pada distorsi fakta dan penggiringan opini publik. Sensasionalisme juga bisa mengaburkan isu-isu penting lain yang sebetulnya lebih memerlukan perhatian publik secara luas. Dampak negatif berikutnya adalah distraksi dari isu yang penting. Maksudnya apa? Maksudnya kalau media itu fokus atau memberi perhatian yang berlebihan pada satu kasus,
ya dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu penting lain yang sebetulnya juga memerlukan perhatian. Ini bisa mengurangi liputan pada isu-isu yang kurang sensasional tetapi sangat relevan bagi kesejahteraan masyarakat. Dampak berikutnya adalah pengaruh pada proses hukum. Liputan media yang intensif dan terus-menerus tentang satu kasus hukum atau kasus kesehatan dan kriminalitas itu bisa memengaruhi jalannya proses persidangan. Tekanan publik dan opini dari media dapat memengaruhi keputusan hakim atau dakwaan jaksa. Mereka yang seharusnya netral ya berdasarkan fakta serta bukti hukum, tapi karena terpengaruh berita jadi mengubah putusan misalnya, atau putusannya terpengaruh atau dakwaannya jadi terpengaruh. Nah, apa yang kita dapat simpulkan dari fenomena itu? Menurut saya ya, meskipun tidak ada larangan, liputan berkepanjangan pada satu kasus oleh media, terutama televisi, memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, media harus hati-hati, sangat hati-hati, supaya tidak malah menonjolkan dampak negatifnya. Media massa selain berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan mengawasi jalannya hukum, juga harus menjalankan perannya secara bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif seperti stres masyarakat dan sensasionalisme. Dengan demikian, media dapat berkontribusi positif bagi perubahan sosial dan hukum yang lebih baik di Indonesia. Demikian cacatan saya terhadap fenomena pemberitaan media yang berkepanjangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video mendatang. Taufik.